Kita lanjut bahasan selanjutnya, yaitu mengenai DBMS atau Database Management System. Dalam DBMS ada beberapa bahasan juga. Yang pertama ada toolsnya. Jadi dalam DBMS ini kita pakai tools apa sih gitu, atau tools apa saja yang bisa digunakan. Beberapa tools diantaranya ada SQL Server, PostgreSQL, ada MySQL, Oracle, Microsoft Access, dan lain sebagainya. Lalu kita bahas juga metodenya seperti apa sih dalam DBMS ini. Metode database-nya ada yang OLTP atau Online Transactional Processing, ada juga yang OLAP atau Online Analytical Processing. Untuk database transaksional atau database yang ada transaksi sehari-harinya, biasanya kita gunakan OLTP ini. Kalau OLAP atau Online Analytical Processing ini biasa digunakan untuk database yang skala besar atau bersifat data warehouse dan data mining. Biasanya ini merupakan gabungan atau konklusi dari beberapa OLTP. Biasanya seperti itu. Bahasan selanjutnya adalah SQL Programming. Nah, dalam DBMS ini ada beberapa tahapan programming. Biasanya dalam programming menggunakan bahasa pemrograman yang namanya SQL atau Structured Query Language. Dalam SQL ada beberapa comment yang dibagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Dalam DDL ini ada beberapa komen atau sintaks, yaitu create, alter, dan drop. Create biasanya untuk membuat, misalnya membuat database, membuat tabel. Alter ini untuk edit database atau edit tabel. Dan juga drop untuk menghapus. Yang selanjutnya ada DML. DML ini adalah Data Manipulation Language. Di sini ada beberapa sintaks, yaitu insert untuk mengisi atau menginputkan data ke dalam tabel di database. Ada juga update untuk mengedit atau memperbaharui data, dan juga delete untuk menghapus data. Perlu dipahami perbedaan update dan delete, juga alter dan drop. Di sini adalah kalau DDL, alter dan drop ini dilakukan untuk memperbaharui atau menghapus struktur database-nya. Sedangkan untuk update dan delete pada DML ini digunakan untuk memperbaharui ataupun menghapus data yang ada di dalam database. Ya, perbedaannya itu kalau ini struktur database-nya, kalau ini data dalam database-nya. Oke, selanjutnya dalam DML juga ada perintah select. Nah, di sini sudah mulai masuk query untuk report yang tadi kita bahas di sini. Nah, query. Jadi, kita menghasilkan query dan report ini menggunakan bahasa pemrograman SQL select. Dalam select ini ada beberapa bahasan juga, ada select yang simple gitu, simple select. Ada juga select yang agregasi. Agregasi ini adalah sintaks atau komen yang menghasilkan hanya satu baris record. Di antaranya sum count dan min max, biasanya untuk mencari jumlah atau banyaknya data, juga nilai terendah, nilai tertinggi, seperti itu. Ada juga group by having, jadi di grup berdasarkan apa gitu. Lalu ada juga select multiple table atau join. Di sini adalah select yang sudah menggunakan banyak table, lebih dari satu table atau tabel. Jadi misalnya ada tabel siswa, ada tabel kelas, ada tabel guru atau wali kelas. Nah, beberapa tabel ini dibuat query-nya
untuk menghasilkan suatu laporan menggunakan join. Join ini ada beberapa, ada inner, outer, left, right, dan distinct. Seperti itu. Sintaks-sintaks ini nanti akan harus Anda pahami perbedaannya dan harus Anda praktekkan bagaimana cara aplikasinya. Selanjutnya dari bahasan di BMS setelah SQL Programming, saat ini sudah ada teknik atau metode pemrograman baru yang dinamakan NoSQL. SQL ini not only SQL. Jadi ternyata sekarang ini sudah ada metode membuat query tanpa SQL. Beberapa metodenya adalah sebagai berikut. Ada key value, ada document based, column based, graph based, dan pembahasan di BMS tools dari masing-masing aplikasi atau masing-masing software NoSQL. Di BMS tools ini membahas apa saja sih software atau tools yang bisa kita pakai untuk mengelola database yang NoSQL. Salah satu contohnya adalah MongoDB. Seperti itu. Selanjutnya bahasan yang terakhir adalah mengenai optimasi database. Jadi setelah kita selesai mendesain, menganalisis yang pertama, mendesain, lalu mengimplementasikan database sampai mengisi dan mengelolanya. Di samping itu kita juga harus memahami bagaimana sih cara mengoptimalkan database yang sudah kita buat. Jadi dalam database kita dapat menambahkan beberapa user dengan role-role tertentu atau dengan peran tertentu. Misalnya ada yang sebagai administrator, ada yang sebagai user operator dan sebagainya. Kita juga bisa menambahkan privilege-nya. Misalnya untuk user A, dia bisa melakukan semua insert, update, delete, sedangkan user lainnya hanya bisa melihat data saja tanpa bisa menghapus atau mengubah data, dan sebagainya. Lalu kita juga akan bahas mengenai security database, juga backup dan restore, bagaimana cara membuat cadangan atau data cadangan database, backupannya ya, untuk meminimalisir kehilangan data atau data loss. Dan juga pembahasan mengenai replication. Replication ini adalah mirip dengan duplikasi ya. Di sini database bisa kita duplikat baik ke dalam DBMS yang sama, misalnya dari MySQL ke MySQL lagi, atau ke DBMS yang berbeda, misalnya dari MySQL ke Oracle. Selanjutnya adalah optimasi mengenai client server management. Bagaimana sih ini lebih ke instalasi ya, termasuk misalnya kalau kita menggunakan server yang banyak atau lebih dari satu, atau server yang berbeda, seperti itu. Mungkin portnya harus diatur supaya tidak crash dan sebagainya. Nah, ini adalah peta konsep dari database yang harus Anda pahami sebelum mempelajari secara mendetail mengenai database atau basis data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.